Dan yang bikin aku makin takut Nadia, sosok itu sedang menatap ke arah aku sambil dibukakannya mulutnya seperti ingin menyampaikan sesuatu. Sosok itu bilang, "Tell Chris." Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang membawa sebuah kabar gembira buat kalian karena series KHW Internasional sudah dimulai per hari ini. Dan mulai hari ini Wak KHW juga akan hadir 2 kali seminggu, yaitu di hari Kamis dan di hari Minggu. Kamis aku bakal ceritain KHW seperti biasa yang reguler, dan di Minggu aku akan menceritakan KHW Internasional ini. Pada senang kalian semua kan? Setelah nunggu 2 bulan ya kurang lebih ya, akhirnya tiba juga di series KHW ini. Dan sebagai opening KHW Internasional, Wak, malam ini aku akan membawakan sebuah kisah horor Wawa dari negara Skotlandia nih dulu. Nanti di minggu depan lanjut lagi ke KHW dari salah satu negara di Asia. Nanti balik lagi kita ke Eropa. Pokoknya kayak gitu aja lah, Wak. Yang jelas KHW Internasional ini akan aku bawakan selang-seling. Minggu ini nanti di Eropa, minggu depan nanti di Asia, minggu berikutnya lagi Eropa, Asia, Eropa, kayak gitu aja lah ya. Tapi sebelum itu aku juga mau disclaimer nih, Wak, bahwa KHW Internasional ini memang tidak sebanyak KHW Nusantara yang berjumlah 38 dari 38 provinsi. Aku dan tim sudah menyeleksi email yang sudah masuk, dan dari situ kami dapat 10 kisah yang kami anggap menarik untuk dimasukkan ke series KHW Internasional. Jadi nanti kalau misalnya ceritanya kurang banyak, ya mau dimaklumi aja. Cuma 10 yang kami dapat, wah nggak apa-apa lah ya. Nanti kalau misalnya ada yang kisah-kisah bagus lagi, makin banyak lagi, kita mungkin akan ada KHW Internasional series kedua, mungkin. Kayak KHW Nusantara mau kalian adakan episode kedua ya kan, insya Allah doain aja. Dan aku juga mau bilang kalau KHW Internasional ini dikirim sama Wawa aku yang mengalami kejadian mistis ketika berada di luar negeri tentunya. Jadi memang sosok yang tampak di sini pasti berbeda dengan penampakan yang ada di Indonesia, Wak. Jadi bukan ada pocong, bukan ada kuntilanak, tuyul, genderuwo dan sebagainya kayak gitulah. Beda lagi hantunya, Wak. Tapi meskipun begitu, sosok-sosok di KHW Internasional ini tidak kalah menyeramkan dan bikin merinding tentunya. Nah, penasaran kalian sama kisah yang pertama dari KHW Internasional ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Mas Yoga Putra dari Dumfries, Skotlandia. Halo Mas Yoga. Nah, jadi Wak, kisah ini dialami sama Yoga pada tahun 2019 lalu ketika dia ini sedang berkuliah di salah satu universitas yang ada di sana. Sekilas tentang latar belakangnya Yoga ini, Wak, dia ini adalah orang yang memang cukup peka dengan keberadaan makhluk halus. Dan selain itu, Yoga ini juga pernah tuh mengirimkan pengalaman horornya ke kita semua di tahun 2022 kemarin. Kisah pertama yang dikirim sama Yoga ini sudah pernah aku bawakan di KHW episode 66 berjudul Sihir Skotlandia. Kalau belum nonton, nanti kalian bisa nonton habis video ini, Wak, yang gak kalah menyeramkan juga. Nah, kalau dulu Yoga ini mengirimkan pengalamannya tentang penampakan sosok penyihir, Wak, kali ini dia ini bercerita pengalamannya melihat sosok lain yang tidak kalah menyeramkan dan merinding tentunya. Jadi ceritanya, Wak, pada suatu sore di akhir tahun 2019 gitu, Yoga ini sedang mengerjakan tugas kuliah di perpustakaan kampusnya. Tapi karena memang suasananya semakin dingin dan juga langit sudah semakin gelap, Wak, dia pun bergegas kembali ke apartemennya dengan menaiki bus. Udahlah, aku lanjutin aja lah nugas di apart daripada balik kemalaman aku, katanya kan. Tapi sesampainya di halte bus, Wak, dia itu baru sadar bahwa dia ini sudah ketinggalan bus dan dia harus menunggu selama beberapa menit ke depan lah gitu untuk bisa tetap naik bus ini. Cuman karena dia nggak mau menunggu lama, dia pun memutuskan untuk ya udahlah aku balik jalan kaki aja gitu. Awalnya sama sekali tidak ada yang aneh, Wak, dari perjalanan jalan kaki ini. Tapi ketika dia melewati area pepohonan, Yoga merasa ada sebuah bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan itu. Dia lalu memincingkanlah kan matanya untuk memastikan penglihatannya itu betul nggak ya, bayangan apa gitu kan, apa yang ku tengok ini. Tapi setelah dilihat dengan seksama lagi, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Tapi meskipun bayangannya menghilang, perasaan Yoga udah mulai nggak enak, Wak. Dia pun semakin mempercepat langkahnya supaya bisa sampai ke tujuan, which is ke apartemennya. Setiba di apartemen, Wak, Yoga menyadari bahwa bangunan apartemen itu sangat sepi karena memang semua penghuninya sudah kembali ke kampung halamannya. Dan FYI, Wak, apartemen Yoga ini bukan macam apartemen yang tinggi panjang gitu besar kali, enggak. Jadi apartemennya itu berbentuk macam bangunan rumah 2 lantai, jadi macam kos-kosan gitulah kalau di sini ya. Dan hanya dihuni oleh 6 orang mahasiswa termasuk Yoga. Nah, kelima kawannya si Yoga ini orang asli Inggris katanya. Dan pada saat itu sudah balik kampung, lagi mudik gegara ingin merayakan libur Natal. Alhasil malam itu ya cuma tinggal Yoga aja lah sendirian di apartemen itu. Tapi meskipun sendirian, Wak, Yoga ini sama sekali nggak takut
takut karena dia ini juga akan menghabiskan libur Natal nanti dengan ikut sebuah event bernama Host UK. Jadi Host UK ini adalah sebuah event di mana mahasiswa internasional itu berkesempatan untuk tinggal bersama warga Inggris setempat dan merayakan perayaan hari besar bersama si warga ini gitu loh. Jadi saat itu Yoga ini akan mengikuti Host UK dan merayakan hari Natal itu di rumah seorang pensiunan guru bernama Mr. Alan. By the way, Mr. Alan ini nggak tinggal di Dumfries, dia tinggal sendirian di sebuah kota yang namanya Aberdeen, which is beda kota sama si Yoga. Jadi itulah program dari Host UK ini. Nanti dia akan bisa datang ke rumah warga setempat gitu untuk merayakan hari besar bersama. Gitulah ya kurang lebih. Nah, karena memang sudah punya rencana libur sendirian, Yoga ini pun berusaha untuk menghibur dirinya tuh, walaupun dia sendirian di apartemen kan. Udahlah, tenang aja lah, aku sendirian cuman beberapa malam aja kok. Toh nanti juga aku bakal pergi ke rumah Mr. Alan gitu kan. Dah tuh, setelah dia menenangkan diri, dia pun segera naiklah itu ke kamarnya yang memang ada di lantai 2. Sesampainya di kamar, dia lanjut mengerjakan tugas lagi tuh yang tadi di perpus yang memang belum diselesaikan di apartemen. Nah, selesai dia nugas, Yoga pun lalu beristirahat di atas kursi belajar sambil sesekali macam diregang-regang nyalakan badannya. Nah, pas dia lagi ngeregangin badan ini, secara tiba-tiba dia dikejutkan sama bayangan hitam lagi yang melintas di depan jendela kamarnya, depan jendelanya. Nah, bayangan itu tampak seperti tubuh seorang laki-laki. Nah, dia cuman setengah badan, jadi macam dari kepala sampai perutnya aja, badan ke bawahnya nggak ada. Dia macam lagi berjalan ke kanan, ke kiri di luar jendela, Nah, lihat pemandangan yang tidak biasa itu, Yoga langsung ngerinding. Bentar, rasanya nggak akan mungkin lah ada yang ngelintas di depan jendela aku. Aku ada di lantai 2 kok. Setinggi apa sampai ada orang bisa mondar-mandir di depan jendela ini? Ya kan ini kan lantai 2 kan. Cuma ada mondar-mandir di depan di luar jendelanya itu, Nah, barulah di momen ini Yoga akhirnya sadar bahwa bayangan yang dia lihat itu ternyata bukan manusia, hantu. Detik itu juga Yoga langsung melompat ke tempat tidur dan memutar musik sekencang-kencangnya. Takut juga aku Nadia, walaupun aku memang bisa lihat lah gitu kan. Udah aku di kamar aja lah, aku dengerin musik aja lah di sini sampai aku ketiduran gitu. Tapi rupanya rencana itu tidak berjalan lancar, karena tiba-tiba nih dia ngerasa alah kelaparan pula aku, keroncongan perutnya. Nah, karena lapar Yoga pun terpaksa keluar dia dari kamar. Dia masaklah itu sebuah roti sandwich yang ada di dapur. Dan ternyata betul, Yoga bisa menikmati roti sandwichnya itu dengan baik-baik aja, dengan tenang tanpa ada gangguan mondar-mandir lagi, ya kan. Tapi pas baru aja dia selesai makan, Yoga ini lagi-lagi dikejutkan sama sosok penampakan yang sama. Kalau tadi dia lihat sosoknya di luar jendela ya kan, kali ini sosok itu muncul lagi di depan jendela dekat tempat cuci piring gitu lah. Ada NFI, tempat cuci piringnya si Yoga ini ada jendelanya, cuma nggak ada hordennya belum ditutup lagi tuh. Nah, di situ Yoga bisa melihat dengan jelas bahwa sosok yang tadi itu ternyata kepalanya nggak ada rambut, dia botak, hidungnya mancung, terus tubuhnya gempal. Dia berjenggot, panjang jenggotnya. Dan sosok itu lagi-lagi berjalan, dia mondar-mandir, seolah-olah pengen mengikuti si Yoga ini pergi kemana gitu loh, Karena takut, Yoga pun langsung lah berlari, terbirit-birit dia masuk ke kamar, ditutupinya wajahnya sama selimut kan, Dah barulah itu dia ketiduran. Dia udah mulai tuh diteror sama si sosok ini. Pertama waktu di perjalanan OTW, kedua di luar jendela, satu lagi udah masuk nih. Dah kan, keesokan harinya Yoga pun bangun tidur seperti biasanya. Untungnya hari itu berjalan lancar tanpa ada gangguan apapun. Jadi sosok yang tadi itu udah gak muncul-muncul lagi. Tapi lagi-lagi hal itu juga tidak berlangsung lama. Karena ketika dia ini pergi ke Aberdeen, tempatnya Mr. Alan untuk Host UK tadi itu, Yoga kembali dihantui oleh sosok pria misterius itu. Jadi tanggal 23 Desember tahun 2019 di siang harinya, Yoga ini pergilah kan ke rumah Mr. Alan yang ada di Aberdeen ini dengan menaiki kereta api. Kata Yoga waktu itu dia harus menempuh perjalanan lumayan jauh, cukup panjang. Karena dia harus transit di 2 kota sekaligus, yaitu di kota Glasgow sama di kota Edinburgh. Nah, barulah itu setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, dia baru sampai di stasiun Aberdeen. Sesampainya di sana, Yoga ini udah dijemput tuh sama Mr. Alan dan juga seorang mahasiswa asal El Salvador bernama Irvin ya. By the way, Irvin ini juga ikut juga tuh program Host UK tadi. Pun bareng-bareng nanti akan merayakan Natal bersama di rumah Mr. Alan ini, sama seperti Yoga. Jadi berdua tuh kan, satu Irvin, satu si Yoga merayakan bersama-sama di rumahnya Mr. Alan. Nah, setelah bertemu, mereka berkenalan lah satu sama lain kan. Mr. Alan ini pun segera langsung mengajak mereka untuk berkeliling sambil menikmati keindahan kota Aberdeen tadi. Nah, di sepanjang jalan itu mereka disuguhi sama pemandangan bangunan-bangunan bergaya vintage yang memang sangat mempesona sekali. Dan jalan ini nama tempatnya ini. Kok diajak jalan-jalan lah, Mr. Alan pun baik kali orangnya. Nah, setelah dia puas
berkeliling, Wak, Mr. Alan ini juga mengajak mereka untuk singgah sebentar ke sebuah kapel atau gereja gitu bernama Saint John untuk berdoa bersama. Yuk doa dulu yuk kita yuk beribadah lah gitu. Nah selesai berdoa mereka pun lanjut lagi nih berjalan-jalan di sekitar kapel. Di sana Yoga itu melihat sebuah pemandangan unik, Wak, karena kapel Saint John itu dikelilingi sama beberapa pemakaman tua. Nah pas dia lagi lihat-lihat pemandangan di sekitar kapel ini, tanpa sengaja pandangan Yoga ini tertuju ke sebuah pohon yang kurang lebih jaraknya sekitar 20 meter lah Nadia dari tempat aku berdiri. Awalnya memang nggak ada yang aneh sama si pohon itu, Wak. Tapi tidak lama kemudian si Yoga dikejutkan dengan kemunculan sesosok laki-laki yang dia lihat di jendela apartemennya tuh. Ada lagi dia di situ. Kalau kemarin sosok itu hanya tampak setengah badan aja ya kan. Nah kali ini yang waktu di kapel ini sosok itu menampakkan dirinya dalam kondisi utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki ternampak sama aku Nadia. Nah melihat sosok yang sama di tempat yang berbeda ini Yoga langsung mikir yang enggak lah. Kenapa sosok ini masih ada juga di sini ya? Masa sih dia ngikutin aku sampai sini? Aku ada salah apa sama dia? Kenapa dia ngikutin aku kayak gitu? Tapi meskipun diliputi sama berbagai pertanyaan yang berkecamuk, Wak, Yoga berusaha untuk menenangkan diri. Udahlah. Mungkin ya udah sosok itu ya cuma pengen ngikutin aja. Mungkin juga dia cuma ngikutin sampai sini aja gitu kan. Pikiran Yoga pertama kayak gitu. Tapi ternyata enggak, Wak. Nanti aku ceritain ya, kalian duduk aja lah bertenang di situ. Dah. Singkat cerita, setelah berjalan-jalan di sekitar kapel itu, Mr. Alan ini pun segera langsung mengajak Yoga dan Irvin ini untuk pulang ke rumahnya yang berlokasi di sebuah desa bernama Tebotil. Nah, desa Tebotil ini, Wak, merupakan area pertanian yang memang dikelilingi oleh padang rumput yang betul-betul luas sekali Nadia di situ. Dan desa itu juga tergolong sepi karena memang rumah warga itu berjarak sekitar 50 meter, Wak, lumayan jauh tuh satu sama lain ya. Dia nggak dempet-dempetan macam komplek perumahan gitu, nggak jauh-jauh lah gitu. Pokok asri kali lah di sana. Dah, setibanya di sana, Mr. Alan pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumah dan memperkenalkan area-area yang memang ada di rumahnya. Jadi macam room tour gitulah mereka. Tapi rupanya tidak semua bagian di rumah itu ditunjukkan sama Mr. Alan, Wak. Jadi mereka ini nggak diajak masuk ke sebuah ruangan yang ada di dekat ruang tamu yang memang pintunya tertutup rapat. Karena penasaran si Yoga kan, Yoga nanyalah, maaf Mister, Pak Alan, itu tuh ruangan apa tuh gitu. Oh, itu ruang piano saya. Di sana cuma ada piano aja kok, kata si Mr. Alan. Nah setelah mendengar jawaban itu, Yoga nih entah kenapa merasa nggak enak, Wak, untuk nanya-nanya lagi gitu. Kok tumben ya, tapi ya udahlah nggak enak, dia cuma jawabnya segitu juga gitu kan. Dah, akhirnya udah Yoga pun memilih untuk diam sampai room tour itu selesai. Cuman di kamar itu aja nggak disuruh masuk lah mereka, Wak. Nah selesai room tour, Yoga sama si Irvin ini pun minta izin ke Mr. Alan untuk beristirahat. Mereka naiklah itu ke kamar tamu yang ada di lantai 2. Nah pas lagi menaiki tangga itu, Wak, Yoga ini tiba-tiba dengar ada suara seorang pria lagi batuk berdehem berat kali suaranya, Nat. Ada suara batuk gitu. Nah pas aku udah dengar suara batuk itu, Nadia entah kenapa tiba-tiba perasaan aku langsung gak enak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena Yoga ini betul-betul yakin bahwa suara itu pasti bukan suara Mr. Alan. Suara Mr. Alan tuh Nadia kecil, halus suaranya. Tapi suara batuk aku dengar barusan tuh macam orang betul-betul lagi sakit parah gitu loh. Bukan suara Irvin nempel sama dia. Nggak mungkin juga ada yang tinggal di sini. Orang Mr. Alan tinggal sendirian kok di rumah tuh. Tuh udah denger tuh suara batuk keras berat berdehem kayak gitulah kan. Nah belum sempat menerka-nerka keanehan itu, di saat yang sama Yoga ini juga menyadari bahwa hanya dia saja yang mendengar suara itu. Si Irvin rupanya enggak. Kok dengar tadi ada suara batuk? Enggak ada katanya. Irvin jalan aja ngelewatin tangga itu seolah-olah ya nggak terjadi apa-apa gitu. Dia macam nggak ada suara batuk tuh lah. Nah meski udah ngerasa janggal nih di sini nih, Yoga lagi-lagi menepis pikiran buruknya dan langsung lagi nih naik ke dalam kamar tamu itu. Dah tuh. Nah pas dia udah nyampe di kamar, Wak, Yoga langsung lah itu menurunkan barang-barang bawaannya lalu bergegas mandi nih. Nah pas dia lagi mandi ini tiba-tiba dia dengar suara pintu kamarnya macam diketuk 3 kali tak tak tak. Nah awalnya dia pikir oh yang ngetuk pintu itu si Irvin mungkin ya kan. Dibuka sama si Yoga. Cuma waktu dibuka nggak ada orang sama sekali, betul-betul kosong melompong gitu. Karena nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa juga, dia lanjut lagi lah mandi nih, mandi. Nah sampai dia selesai dia balik lagi ke kamar tamu tanpa rasa curiga sama sekali. Tapi sesampainya di dalam kamar tamu itu, Yoga terkejut waktu dia nengok si Irvin. Mereka satu kamar, Wak. Waktu dia nengok si Irvin ini lagi nutupi wajahnya pakai selimut, macam orang lagi ketakutan gitu loh, Wak. Di kasurnya dia, mereka beda kasur gitu. Nah belum sempat si Yoga ini negur, kenapa nih belum sempat lagi kayak gitu. Dari balik selimut, Wak, Irvin nanya, Yoga, is that you? Kata gitu. Yoga tuh kau kan? Kata gitu. Iya ini aku, kata. Dan setelah menjawab pertanyaan itu, Irvin yang awalnya tiduran tuh langsung terduduk. Dia kan wajahnya tegang. Gak lama kemudian dia bilang, Yoga
aku tahu nggak Yoga, aku baru aja nengok penampakan di rumah ini. Dong merinding aku baru aja nengok penampakan di rumah ini, aku takut kali makanya aku tutupin wajahku pakai selimut. Hah, penampakan apa, kayak mana nih maksud kau nengok apa, kata si Yoga lagi kan. Jadi kan pas kau lagi mandi tuh, aku tiba-tiba dengar suara pintu kamar nih terbuka. Kamar mandinya di luar kamar. Nah si Irfin ini dengar pintu kamar mereka yang kebuka. Awalnya aku pikir kau udah selesai mandi kan Yoga. Tapi waktu aku tengok ternyata ada sosok laki-laki. Ingat, sosok laki-laki, tubuhnya gempal, kepalanya botak, lagi berdiri di depan pintu katanya. Nah dengar penjelasannya si Irfin, Yoga langsung refleks mikir, bentar dulu, sosok yang dibilang sama si Irfin ini kok persis sekali ya sama yang gue tengok di Keppel. Jangan-jangan dia ngikutin aku sampai sini nih gitu kan. Nah lagi-lagi di sini bulu kuduknya Yoga langsung merinding Wak. Tapi karena dia ini nggak mau si Irfin ini semakin ketakutan, ya udah dia cuma nenangin aja, udah nggak apa-apa Vin, mungkin gue salah tengok, mungkin dah, aku kecapean tuh, udah sekarang istirahat aja lah biar besok kita bangun paginya enak gitu kan. Iya ya Wak, mungkin aku salah tengok ya. Tapi macam betulan nggak salah tengok gue itu katanya. Udah tenang aja, dah tidur lah kita lagi yuk. Gitu kan. Udah lah tuh kan. Akhirnya malam itu mereka pun langsung menarik selimut masing-masing di kasur masing-masing dan tertidur hingga tibalah waktunya pagi hari. Terus keesokan harinya Wak, Mr. Alan mengajak si Yoga sama si Irfin untuk menghabiskan malam Natal dengan dinner atau makan malam bersama seorang wanita atau pasangannya bernama Mrs. Margaret. Wah, FYI, Mr. Alan ini sama Mrs. Margaret ini bukan pasutri ya, mereka pacaran. Jadi Mr. Alan ini ternyata baru aja punya hubungan sama si Mrs. Margaret ini setelah dia bercerai sama istrinya yang dulu gitu. Pergilah nih ke rumah pacarnya Mr. Alan. Nah, pas sekitar jam 4 sore Wak, mereka bertiga pun pergilah dari rumah Mr. Alan ke rumah Bu Margaret ini. Memang nggak begitu jauh tuh rumahnya dari rumah Mr. Alan. Nah setibanya di sana mereka disambut dengan sangat ramah sama Bu Margaret ini. Mereka berempat lalu menikmati makan malam sambil sesekali ya mengobrol diiringi juga dengan alunan lagu Hari Natal. Nah di tengah lagi ngobrol santai seseru-seru itu kan tiba-tiba Bu Margaret ngomong gini, Irfin, Yoga, kalian betah nggak nginap di rumahnya si Alan? Kalian bisa tidur nyenyak di rumah sebesar itu? Kata si Bu Margaret ini. Nah dengar pertanyaan itu si Yoga ini agak kaget, ngapa pula ibu ini nyinggung masalah tidur kita? Apa jangan-jangan memang ada yang nggak beres di rumah Mr. Alan, kan tiba-tiba bisa tidur kalian kayak gitu loh. Tapi meskipun ada curiga, Wak, Yoga hanya menjawab sekedarnya aja ya, aman Bu, aman, rumahnya nyaman kali, bersih pula kayak gitu. Oh ya udahlah, baguslah kalau kayak gitu, kata Bu Margaret. Nah meski merasa agak sedikit janggal dengan pertanyaan itu, Yoga sama Irfin ini tidak mau menceritakan keanehan yang mereka alami semalam. Wak, diam aja tuh mereka kan nggak mau cerita-cerita nih. Nah selesai dinner, Mr. Alan pun lalu mengajak mereka berdua untuk mengikuti misa Natal di Keppel St. John kemarin tuh yang mereka datangi itu yang memang digelar pada jam 11 malam. Tapi karena memang malam itu Mr. Alan ini bertugas sebagai pianis yang memang mengiringi paduan suara di Keppel itu, Wak, dia pun mengajak Yoga sama Irfin ini untuk pulang ke rumah dulu nih. Ya udahlah buat latihan piano bentar lah gitu, gladi resik sendiri lah. Dan sebelum pulang Mr. Alan ini berjanji akan menjemput pacarnya Bu Margaret dan nanti mereka berempat akan pergi ke kapel bersama-sama. Dah ya kami pulang dulu mau latihan bentar, siap-siap nanti aku jemput kamu lagi, nanti sama-sama kita ke kapel. Dalam mereka bertiga pun baliklah ini ke rumahnya Mr. Alan. Dan setibanya di sana Yoga sama Irfin juga diajak, Wak, masuk ke ruang piano tuh yang sejak awal tuh selalu tutup rapat itu. Ayo masuk, pianonya ada dalam ruangan itu, ya kan. Nah pas baru aja masuk, dia baru aja kulangkahkan kaki ke ruangan itu, secara tiba-tiba Yoga ini ngerasa sakit kepala yang betul-betul sakit kali, macam nggak tertahankan gitu loh, Wak. Dan di saat yang sama Yoga ini juga merasa bahwa macam ada sebuah lampu blitz yang terang kali gitu sampai ngeganggu pandangan mataku. Pas sekali baru masuk tuh, kan langsung sakit kepala silau. Nah belum sempat mencerna semua keanehan itu, Wak, Yoga ini kembali dibuat bertanya-tanya karena tiba-tiba dia nengok ruangan piano itu berubah wujud, Wak. Jadi macam kamar besar gitu loh, dia kamar besar terus ada ranjang di bagian tengahnya. Ini di penglihatannya Yoga ya, Wak, ya. Di penglihatannya si Yoga itu ranjang itu tampak seperti bayangan hologram yang memang jelas cuman samar-samar dia. Jelas cuma samar-samar yang nggak begitu jelas mungkin. Tapi samar-samar karena hologram kan. Merasa ada yang nggak beres, Yoga berulang kali macam dipejamkan, aku buka, pejam buka, kucek-kucek mataku kan takut salah tengok. Ini tadi masuk ruangan kok jadi kayak gini gitu. Tapi setelah berkali-kali memejamkan mata, rupanya pemandangan kamar dengan ranjang besar itu tidak kunjung hilang, Wak. Dan anehnya lagi kali ini dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada
sesosok laki-laki paruh baya, kepalanya botak, janggutnya panjang, lagi tertidur di atas ranjang itu. Dan detik itu juga si Yoga ini langsung ngeh bahwa sosok itu merupakan sosok yang selalu memang mengikuti dia sejak dari Dumfries. Itu ada di atas ranjang tuh, tau kalian. Dan yang bikin aku makin takut Nadia, sosok itu sedang menatap ke arah aku sambil dibukakan mulutnya seperti ingin menyampaikan sesuatu. Dan betul aja Wak, dengan terbatuk-batuk sosok itu bilang, Tell Chris, noleh Cradle, I'm sorry. Itu katanya. Dengar itu langsung merinding aku Nadia. Aku juga bingung. Kenapa dia bingung? Karena Yoga ini sama sekali nggak paham apa yang dia bilang. Kalau tell Chris ya, biar kasih tahu sama Chris. Nodel Cradle itu apa? Nggak tahu aku. Kata-kata itu bukan bahasa Inggris Nadia, atau bukan bahasa etnis tempat lah gitu. Entah bahasa apa, aku ngerasa asing. Nggak pernah aku dengar bahasa noleh Cradle nih. Ngomong apa sosok nih gitu kan, kata si Yoga. Nah, melihat Yoga kebingungan, sosok itu bukannya hilang Wak. Dia malah bergerak, turun dia dari ranjang, dihampirnya si Yoga itu sambil bilang lagi, noleh Cradle katanya. Di titik ini Yoga udah nggak bisa lagi menahan rasa takutnya, sehingga dia pun pingsan. Entah Yoga udah pingsan berapa lama Wak, tapi yang jelas ketika si Yoga ini membuka mata, dia sudah dikelilingi sama Mr. Alan sama Irvin gitu kan, berdua. Dengan wajah yang cemas, Mr. Alan nanya, what happened Yoga? What happened? Apa yang sedang terjadi sama kau? Kenapa kau bebek aja kan? Kayak gitu katanya. Yoga langsung balik nanya, tadi aku ngelihat ada sosok laki-laki Pak di ruang pianonya Bapak. Apa pernah ada orang yang meninggal di rumah ini katanya? Emangnya kenapa kok kamu nanya kayak gitu? Kata Mr. Alan lagi, saya ngerasa ada yang nggak beres lah Pak. Sosok yang saya lihat di ruang piano itu selalu ngikutin saya sejak saya ada di Dumfries malah Pak, kata si Yoga. Masa sih? Yang betul kamu? Betul Pak, saya nggak bohong sama sekali. Kemarin Irvin juga nengok loh sosok itu ada depan kamarnya, barulah tuh buka suara kan. Nah, mendengar penuturan Yoga Wak, Mr. Alan pun langsung menarik nafas panjang dan dia pun mulai menceritakan sejarah rumah yang sedang dia tinggal itu. Jadi, Mr. Alan ini ternyata baru saja membeli rumah itu sekitar 3 tahun yang lalu lah, setelah dia bercerai dengan mantan istrinya. Awal-awal dia tinggal di sana, dia sama sekali nggak ada ngerasa yang aneh-aneh gitu, Wak. Aman aja semuanya. Tapi selang beberapa hari kemudian, Mr. Alan ini tiba-tiba sering ngerasa murung gitu. Dia sering ngerasa gelisah gitu. Jadi macam hawa negatif kali lah selama dia tinggal di sana. Nah, ngerasa ada yang nggak beres sama rumah itu, Mr. Alan ini pun berinisiatif, Wak, untuk mencari tahu sejarah rumah itu kepada tetangga sekitarnya dia. Nah, dari situlah Wak, akhirnya dia tahu bahwa sebelum dia tempati rumah ini tuh ternyata menyimpan sebuah kisah yang cukup menyedihkan. Nah, sekarang kita flashback lah ini ya, di masa sebelum rumah itu dibeli sama Mr. Alan. Sejarah dari rumah ini. Jadi menurut keterangan tetangganya Mr. Alan, Wak, rumah yang ditinggali sama Mr. Alan ini dulunya ditinggali sama keluarga petani yang berjumlah 4 orang. Ada ayah, ada ibu, ada 2 orang anak laki-laki. Ayahnya ini namanya David. Anak pertama yang namanya Stuart, anak keduanya namanya Chris. Sedangkan istrinya nggak tahu namanya. Kita panggil aja lah sang istri ya. Ada David, sang istri, Stuart, David Chris. Nah, kala itu si David atau sang ayah ini dikenal sebagai orang yang temperamental. Dia suka ngomong kasar, terus juga kecanduan alkohol. Nah, sikap buruk itu lama-kelamaan bikin Stuart, anak pertamanya itu nggak betah tinggal di rumah. Di usianya yang memang terbilang masih muda, Stuart ini pun memutuskan untuk kabur dari rumah, keluar dari rumah dan bekerja di kota lain. Terus selang beberapa saat kemudian tersebarlah sebuah kabar kalau Stuart, anak pertamanya ini menjadi korban pembunuhan di perantauan. Entah apa kasusnya, Wak, tapi yang jelas pada saat itu Stuart ini dikabarkan tewas secara mengenaskan ya kan. Nah, mendengar berita itu, David si bapak ini langsung sedih lah, dia frustasi dia langsung. Nah, perasaan sedih itulah yang akhirnya membuat si David ini bukannya berubah lebih baik, Wak, dia malah bersikap makin menggila lagi. Dia ini jadi sering mukulin istrinya, mukulin si Chris anak keduanya tanpa alasan yang jelas. Jadi mereka nggak salah tiba-tiba dipukul aja sama siapa ini, sama si David. Macam dijadikan samsak amarah dari si David ini, Wak. Nah, nggak tahan dengan perilaku kasar itu, akhirnya sang istri pun mengajak si Chris atau anak keduanya ini, anak mereka yang tinggal ini, meninggalkan David dengan pindah ke kota lain yang memang tidak jauh dari Tarbotel itu. Dan setelah anak sama istrinya pindah, perilakunya David ini ternyata makin gak karuan lagi, Wak. Dia ini gak mau kerja, dia hanya menghabiskan waktunya atau hari-harinya melamun aja, dan juga mabuk-mabukan di rumah. Dan hal itu juga terjadi selama beberapa tahun tuh, hingga akhirnya pada tahun 2005 David ini menderita sakit keras. Nah, dengar bapaknya itu sakit,
Chris, si anak keduanya ini sesekali memang datang Wak buat berkunjung ke rumah bapaknya di rumah lamanya mereka ini. Dan setiap kali berkunjung Wak, dia ini selalu macam dibawa inilah makanan, ngurus laundrynya, perlengkapan rumah, dibersihkannya juga lah itu rumah bapaknya yang berantakan itu kan. Tapi meskipun sudah ditemani sama si Chris ini, David tuh bukannya senang, bukan bersyukur, bukannya tobat gitu Wak. Dia ini justru sering marah-marah lagi, sering ngomong kasar juga sama si Chris. Nggak tahan lah si Chris ini lama-lama sama kelakuan bapaknya kan. Akhirnya gara-gara nggak tahan itu, si Chris pun memutuskan untuk tidak lagi mengunjungi bapaknya atau mengunjungi si David itu. Tapi meskipun begitu Wak, si Chris ini sesekali menyewa gitu lah macam jasa perawat home care gitu lah untuk ngerawatin bapaknya yang memang sedang sakit. Tapi juga perawatnya tuh nggak datang tiap hari Wak, cuma sesekali aja lah gitu. Hari demi hari pun berlalu sampai akhirnya pada tahun 2008 ada seorang kurir yang pergi mengantarkan paket ke rumahnya David. Tapi setelah berkali-kali dipanggilkan, Pak David ada paket gitu, nggak keluar David ini. Cuman si kurir tuh nggak pergi gitu aja Wak, dia malah penasaran. Dia masuklah ke dalam rumahnya David buat mengecek keadaan si David ini. Dan pas dia masuk ke dalam rumah dan dia melihat ke kamar depan rumah itu Wak, disitulah si kurir ini melihat David sudah tewas di atas ranjangnya. Nggak ada yang tahu pasti apa penyebab kematiannya David, tapi kemungkinan besar dia itu meninggal akibat komplikasi penyakit yang memang dia derita. Dan setelah David dimakamkan, ya udah rumah itu pun jadi kosong lagi tuh, terbengkalai karena Chris sama ibunya juga nggak mau balik lagi tinggal di sana Wak. Macam mereka ada traumanya mungkin sama si David juga kan. Dan karena terlalu lama kosong, akhirnya kepemilikan rumah itu pun diambil sama pemerintah setempat. Lalu dijual lah itu dengan cara dilelang ke masyarakat umum. Tapi meskipun sudah dilelang dengan harga yang murah juga Wak, rupanya nggak ada tuh orang yang mau beli rumah itu. Kenapa nggak ada? Karena sejak David ditemukan tewas Wak, warga setempat itu mulai ngerasain ada kejanggalan gitulah atau keanehan gitulah di rumahnya. Entah ada suara-suara aneh, entah ada penampakan laki-laki berjenggot. Ada juga warga-warga itu nengok, pokoknya ada aja lah. Barulah kira di tahun 2016 datanglah itu Mr. Alan yang memang tertarik untuk membeli rumah itu. Nah, tinggallah dia di sana. Itulah asal mula rumah tua. Jadi sosok itu bisa dikatakan ya itu David mungkin. Dah lah tuh kasih Kak cerita, setelah menceritakan itu tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul setengah 11 malam. Nah karena memang waktu itu sudah mepet sama jam ibadah, dia pun segera langsung mengajak si Yoga sama si Irvin untuk ngejemput pacarnya dulu, ngejemput Margaret, lalu mereka sama-sama pergi ke kapal seperti yang memang sudah direncanakan di awal tadi. Terus sesampainya di kapal Wak, mereka berempat ya udah beribadah dengan khusyuk hingga acara misa itu pun selesai. Nah pas mereka mau pulang Wak, Mrs. Margaret ini tiba-tiba menghampiri sepasang suami istri muda gitulah yang tampak sedang menggendong anak kecil. Terus Yoga nengok, Miss Margaret ini ngomong gini, "Halo Chris, lama nggak jumpa ya, gimana kabar kamu sekarang?" "Oh kabar aku baik-baik aja, ibu sendiri gimana?" gitu. Dalam mereka bercakap-cakap dengan hangat kali lah, nah dia ternampak gitu sama aku kan, seolah-olah memang mereka mengenal satu sama lain. Lalu di saat yang sama juga Mr. Alan bilang gini sama Yoga, Yoga, itu loh Chris anaknya David tuh yang tadi aku ceritain tuh. Kebetulan kali kita semua bisa ketemu di sini, kata aku merinding. Kaget lah aku di situ. Kebetulan kali baru aja aku dengar ceritanya, sekarang aku bisa langsung ketemu sama orangnya si Chris anak kedua tuh. Akhirnya dengan sopan ditemani sama Mr. Alan juga, Yoga pun menyapa Chris. Berkenalan bentar, diceritainnya lah itu pertemuan dia dengan sosok David bapaknya si Chris itu. Dengar cerita itu si Chris diam aja Nadia, tapi ku tengok matanya berkaca-kaca macam lagi nahan tangis gitu loh. Dan di sini juga si Yoga ini bercerita bahwa si sosok David ini kan sempat mengatakan sebuah kalimat yang terdengar asing kali di telinganya yang tadi tuh loh, noleh kridel tuh kan. Diceritain juga tuh sama si Chris. Nah di situ akhirnya Mrs. Margaret yang ikut buka suara, dia bilang, apa Yoga, noleh kridel tuh artinya selamat Natal. Bahasa itu bahasa aslinya Skotlandia yang memang banyak dituturkan sama orang-orang yang udah tua. Tapi sekarang udah mulai jarang digunakan. Nah, mungkin memang dia tidak berniat mau menakuti kamu Yoga. Dia hanya ingin mengucapkan noleh kridel atau selamat Natal. Denger gitu gantian awak yang berkaca-kaca Nat, kata si Yoga. Terharu juga aku, sekaligus juga aku tidak menyangka bahwa aku akan mengalami kejadian horor yang bisa dibilang unik dan tidak biasa lah gitu di Skotlandia kan. Seram dia, tapi dengar ceritanya kayak gitu ya, walaupun memang dulu dia masa hidupnya dia kasar kali, cuman kayak gini kan dia bilang, orang dia pertama kali bilang tell Chris kan, kasih tahu sama si Chris anaknya, I'm so sorry kata, baru terakhir noleh kridel, dia ucapin nama anaknya, maju dia ke depan noleh kridel kata dia ke si Yoga. Astagfirullahaladzim, sedih ya, ada sedihnya ya.
Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang Yoga yang dihantui sama sosok bernama David. Sebenarnya Yoga sendiri juga nggak tahu Wak, kenapa dan kok bisa si David ini ngikutin dia sejak ada di Dumfries. Padahal kan waktu itu dia belum pernah pergi ke rumahnya Mr. Alan, kan dari Dumfries udah dikunjungin ya. Entah kebetulan atau apalah gitu. Tapi yang jelas Yoga ini merasa bahwa sosok David ini seolah memang sudah tahu bahwa dia akan singgah ke rumah lamanya gitu. Serem juga ya Wak kalau dipikir-pikir. Cuman di sisi lain ya Wak agak sedikit kasihan juga sama si David ya kan. Di detik-detik kematiannya dia hanya seorang diri tanpa ditemani anak sama istrinya, dan mungkin di kesendiriannya itulah Wak yang membuat dia merasa kesepian juga hingga akhirnya dia bergentayangan dan menghantui orang-orang termasuk juga Yoga. Kalau menurut kalian gimana Wak? Bagian mana yang bikin kalian merindingnya agak lain dari KHW Internasional part pertama ini? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke Wak, jadi sekian dulu KHW part pertama dari KHW Internasional ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Asia, negara mana, tunggu aja lah. Dan kalau misalnya kalian juga punya kisah horor yang pengen kalian bagikan ke kami semua di sini, boleh langsung ditulis aja selengkap mungkin seapa adanya aja di email kisahhoror@gmail.com. Sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya kalau jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.